alhamdulillah. Gimana Habib kabarnya, sehat? Sehat walafiat, alhamdulillah Habib. Ini Alhamdulillah. tambah sehat karena masuk ruangan ini. Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi satu ruangan yang bisa menjadikan sebab hidayah banyak orang, insya Allah. Amin. Terutama buat kita-kita yang bicara. Amin, ini. amin, insya Allah, insya Allah. Ini Habib kok tambah langsing nih? Apa ini rahasianya nih? Gak ada rahasianya, Habib. Susut banyak ini. Ya, memulai hidup sehat. Memulai hidup sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Habib menghadapi zaman sekarang ini, dakwah di zaman sekarang ini? Ini COVID-19 ini kan banyak memberikan pelajaran, tatanan kehidupan baru yang sebetulnya itu juga tatanan kehidupan orang-orang lama. Lama ya. Seperti cuci tangan, cuci kaki, cuci wajah, cuci muka. Kalau mau masuk rumah, ini kalau orang-orang tua dulu kan ngajarkan sebelum masuk rumah memang suruh cuci tangan. Bersih-bersih wajah. Di depan rumah udah disiapkan tempat kendi atau apa itu ya, padasan ya untuk cuci-cuci. Betul. Sekarang kita praktekkan ya. Sekarang kita praktekkan. Nah, dalam zaman yang seperti ini dengan kehidupan yang modern baik dalam teknologi maupun cara bergaul dan lain sebagainya, sebetulnya ini enaknya kita pakai metode yang bagaimana ini untuk dakwah di zaman sekarang ini? Ya. Sebenarnya kalau metode, kalau pengembangan tentunya kita mengikuti zaman. Tapi kalau metode sebenarnya orang-orang dulu tuh ternyata lebih memahami tentang kemanusiaan dan tentang keagamaan dibanding kita. Masya Allah. Dan ini senada juga dengan yang pernah disampaikan sama Imam Malik, la yasluhu akhiru hadhil ummah illa bima saluha bihi awaluha. Allah. Jadi umat generasi akhir itu yang bisa baik ketika ada peneladanan tentunya dalam hal-hal tertentu kepada umat-umat yang ada di generasi awal. Jadi solusi semua permasalahan zaman now Adalah itu sudah ada di permasalahan zaman dulu. zaman ya? dulu, betul sekali. Jadi solusi yang dipakai zaman dulu itu adalah solusi terbaik untuk zaman now. Betul sekali. Itu kalau terjemahan bebasnya ucapan Imam Betul. Malik rahimahullah seperti itu ya. Beb, Seperti ya? itu. Tepat sekali, persis sekali. Alhamdulillah. Nah, ini saya malah mau menggunakan kesempatan ini untuk mengajak Habib Novel bertukar pikiran dan membagikan ilmunya. Masya Terutama kepada saya pribadi dan semua yang menikmati kajian ini, podcast dakwah ini. Jadi Habib, sekarang ini kan kita lihat kehidupan itu kan begitu materialis kan. Jadi orang ini ketika di PHK itu misalkan ya, seakan-akan sudah kehilangan kehidupan. Allah. Jadi sedihnya ketika di PHK sama sedihnya ketika terlambat sholat itu masih lebih sedih ketika di PHK. Nah. Menghadapi keadaannya semacam ini sekarang ini, kira-kira ilmu tasawuf itu relevan nggak untuk diajarkan, untuk dikembangkan kita? Masya Allah. Ilmu tasawuf ya Beb ya? Iya. Tasawuf ini sendiri sebetulnya kata yang diperdebatkan ini. Iya. Ya, kata tasawuf ini Diperdebatkan. Ada yang mengatakan tasawuf tidak ada di zaman Nabi, ada yang mengatakan tasawuf itu bukan bagian dari Islam dan lain sebagainya. Ada yang ngasih nama tazkiyah. Ada yang disebut tazkiyah. Tapi ya. intinya sama. Intinya sama karena nggak mau pakai nama tasawuf. Nggak mau pakai diganti nama tasawufnya ya. tazkiyah. Memang agak repot ya. Nah, tasawuf itu sendiri kan sebetulnya Islam. Islam itu tasawuf. Tasawuf itu Islam itu tasawuf. Jadi nggak bisa dipisahkan. Nggak bisa dipisahkan karena tasawuf artinya adalah mensucikan diri. Ya. Ya, mensucikan diri, mensucikan hati, mensucikan jasmani dari semua kotoran. Ya, dari semua kotoran yang dipandang kotor oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kotor menurut Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau kita tanya para sufi, orang-orang yang bertasawuf itu sendiri, apa itu tasawuf? Mereka mengatakan at-tasawuf husnul khuluq. Tasawuf itu adalah berperangai yang baik, berakhlak yang mulia. Itu namanya orang bertasawuf. Ya. Dan kalau kita tanya beliau-beliau rahimahullah, bagaimana bertasawuf? Mereka mengatakan menjalankan syariat, ya menjalankan syariat dengan cara-cara yang sesuai dengan syariat, tidak keluar dari Al-Quran, Sunnah dan petunjuk para ulama, tetapi dengan hati yang ikhlas lillahi ta'ala. Maka tasawuf adalah gabungan daripada Islam, iman, ihsan. Dan itu yang diajarkan Nabi SAW lewat malaikat Jibril yang nanya dalam sekali duduk. Malaikat Jibril nanya mal Islam, mal iman, mal ihsan. Nah, tiga gabungan ini
Arkanuddin itulah tasawuf. Tasawuf, Masya Allah. Sehingga tidak mungkin tasawuf dipisahkan dari kehidupan beragama umat Islam, tidak mungkin. Hanya saja orang menganggap tasawuf ini seperti kelas eksklusif nih. Milih orang-orang tertentu. Ada golongan sufi, kan? Sufi, ya. Atau mungkin sufi itu pakaiannya harus model begitu. Kalau pakaiannya seperti itu namanya sufi, orangnya bertasawuf, orangnya namanya sufi. Kalau pakaiannya begitu, itu enggak tasawuf, itu enggak sufi. Cara pandang yang salah terhadap tasawuf itu sendiri. Singkatnya gini, Bib. Jadi tasawuf itu adalah husnul khuluq. Berperangai yang mulia, berakhlak mulia. Karena itu zaman sekarang ya harus diterapkan dalam kehidupan nih. Tasawuf itu diterapkan dalam kehidupan. Karena kalau kita hanya berislam tanpa beriman, repot. Orang berislam tanpa beriman, sholatnya nggak mungkin khusyuk. Karena dia nggak ada iman. Nggak percaya sama surga, nggak percaya sama neraka. Berislam tapi nggak beriman, munafik dia. Jadi beriman nggak berislam, ya repot juga. Jadi moral itu dibentuknya melalui tasawuf itu sendiri berarti ya. Betul. Nah, contoh yang nyata Bib gini. Dalam mengajak orang nih. Ngajak orang itu kan syariatnya jelas. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi fadzalika adhaful iman. Atau kama qala sallallahu alaihi. Siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian, hendaknya dia merubah kemungkaran tersebut dengan tangannya. Kalau tidak mampu dengan merubah biyadih, dengan tidak tangannya, mampu betul. Dengan lisannya. Kalau tidak mampu dengan hatinya. Yang dengan hati itu bagian iman yang paling lemah. Itu terjemahan. Ini orang kalau cuma belajar seperti itu, tidak tahu tasawuf, mempelajarinya cuma sekedar hadis dan terjemahan, tapi nggak tahu tasawufnya, karena tasawuf gabungan antara Islam, iman dan ihsan. Dia nggak tahu aspek imannya, dia nggak tahu aspek ihsannya, maka jadinya salah kaprah. Begitu lihat mungkar, dia merasa dia punya tangan, hajar. Na'udzubillah min dzalik. Padahal maksudnya tangan itu dengan kekuasaan itu. Di dalam sebagian. Betul. Kita belajar tangan dalam syariat, itu syariat dulu, Islam. Pandangan Islam bagaimana dengan tangan? Dengan tangan ini penguasa. Penguasa di dalam sebuah pemerintahan. Kalau di dalam rumah adalah orang tua kepada anak. Itu yang punya kuasa dengan tangannya. Suami terhadap istrinya. Bos terhadap karyawan, tentunya dengan aturan-aturan yang berlaku. Tapi yang punya kuasa adalah bosnya, yang boleh mecat dan lain sebagainya dengan tangan. Kalau memang dengan tangan tidak mampu, dengan lisan. Dengan lisan ini ya ranahnya ulama, orang yang punya ilmu. Bukan semua orang yang punya mulut. Betul. Bukan semua orang yang punya lisan. Artinya tidak semua orang boleh merubah kemungkaran dengan lisan, karena bisa jadi kemungkaran lebih besar lagi caranya salah. Karena menilai mungkar pun juga harus pakai ilmu. Betul. Menilai mungkar harus pakai ilmu. Ini kalau nilai mungkar nggak pakai ilmu, bahaya nanti. Yang nggak mungkar dibilang mungkar. Yang mungkar dianggap tidak mungkar. Nggak sembarangan. Kemudian kalau nggak mampu, artinya dia bukan ulama, dia juga bukan penguasa, tidak punya kekuasaan, maka dengan hati. Dengan hati ini apa? Itulah iman yang paling lemah. Prihatin. Ya, dengan hati prihatin, ikut merasa nggak suka. Kok ada ya kemaksiatan seperti itu? Saya nggak suka. Itu dengan hati, itu yang paling lemah. Nggak punya ilmu. Jadi tidak meridhoi kemungkaran itu. Betul, tidak meridhoi kemungkaran tersebut. Ini ya, baru tataran belum sampai tasawuf. Ini zahir aja ini. Islam. Islam. Tasawuf tiga-tiganya. Islam, iman, ihsan. Bagaimana tasawuf menyikapi hadis yang seperti ini? Ya, menyikapi hadis yang seperti ini. Ketika ada kemungkaran, hendaknya kamu rubah dengan tanganmu. Kalau kamu nggak mampu dengan lisanmu, nggak mampu dengan hatimu, maka itu adalah bagian yang paling lemah. Ahli sufi mengatakan justru kalimat yang dengan hati, ad'aful iman, beliau mengartikan bukan bagian paling lemah. Ad'aful iman yang dengan hati justru iman yang paling berlipat-lipat. Jadi at'af di situ diartikan yang berlipat-lipat. Berlipat-lipat. Iman yang paling kuat. Jadi sufi punya pandangan lain.
Kalau kamu lihat kemungkaran, kamu rubah dengan tanganmu. Nggak mampu dengan lisanmu. Nggak mampu dengan hatimu. Yang dengan hati itu justru yang paling besar. Yang paling tinggi nih nilainya. Buat sufi. Mungkin ada yang nanya, kok bisa seperti itu? Iya. Ada orang dengan tangan tetapi sombong di dalamnya. Hancur. Hancur. Jadi hancur. yang nasihatin juga hancur juga sama. Jadi dengan kesombongan dia berusaha merubah kemungkaran. Menggunakan kemungkaran untuk merubah kemungkaran. Maka yang timbul adalah kemungkaran dan kemungkaran. Padahal dia nggak ngerti, bisa jadi sombongnya lebih bahaya daripada mungkarnya. Betul. Ya, ini contoh saja ya. Kemudian dengan lisan. Ya, dengan lisan juga sama. Dia nasihatin orang, tapi merasa dia lebih mulia dari orang yang dinasehatin. Maka ini udah kesombongan yang luar biasa. Salah lagi menurut para sufi. Dengan hati bagaimana? Syarat nomor 1 mau merubah kemungkaran adalah hatinya harus mencintai yang dinasehatin. Hatinya harus menyayangi objek yang menjadi sasaran untuk dirubah ini disayangi, dicintai. Hatinya harus meletakkan saya dan dia sama-sama hambanya Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak tahu antara dia dengan saya mana yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena saya tidak tahu keburukannya dia selain yang tampak di pandangan saya. Sementara saya tahu keburukan saya di pandangan saya jauh lebih banyak, maka hak pasti saya lebih buruk dari dia. Ini sufi. Saya lebih buruk dari dia. Hanya saja sebagai saudara muslim, saya punya tugas nasihatin. Maka disitulah sufi menasihati dengan angkat tangan, doa. Ya Allah, tolong. Ya Allah. Doanya kenceng, jalani doanya. Kemudian kalau dia punya ilmu, dia sampaikan ilmunya. Kalau dia punya kekuasaan, dia akan gunakan kekuasaannya dengan hati yang seperti itu. Jadi pondasi utama seorang sufi, hatinya dulu, baru lisan dan kekuasaan. Betul, seperti itu. Inilah tasawuf. Masya Allah. Ya, inilah tasawuf. Kalau kita kan enggak, kebalik. Iya. Yang penting hajar hatinya dulu. Terakhir ya. Hati belakangan udah. Hatinya terakhir. Sikat dulu, hati belakangan. Ini bertentangan dengan hakikat Islam itu sendiri. Betul. Islam, iman dan ihsan. Nah ini sufi ini tadi yang dia mengartikan dengan hatinya dimulai, juga mengatakan kemaksiatan itu kemungkaran bukan dihilangkan. Hadis tersebut tidak ada kalimat izalah atau izalah. Tapi yang ada taghyir. Perubahan. Dirubah artinya bagaimana? Dari mungkar menjadi taat. Masya Allah. Jadi dari maksiat menjadi taat. Dari orang nggak benar jadi orang yang benar.